Selamat pagi adik sanak, senang sekali kami dapat menjumpai Anda pada Berita Bengkulu pagi hari ini. Saya Arumi Daraspati, tim redaksi kami telah menyediakan berita terbaru dan teraktual. Berikut adalah 3 pilihan berita utama pada hari ini. Diduga akibat Magicom meledak, satu rumah di perumahan Villa Pabitei, Kota Bengkulu terbakar. Warga Bengkulu Selatan diimbau kembali mendatangi tempat pemungutan suara ulang pada hari Sabtu 19 April mendatang. Ribuan koper untuk calon jemaah haji 2025 telah tiba di asrama haji dan mulai didistribusikan ke daerah. Satu unit rumah di perumahan Villa Pabitei, Kelurahan Pematang, Gubernur Bengkulu, Rabu pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, nyaris dilalap si jago merah. Api berasal dari bagian dapur dan menghanguskan sejumlah perabotan dan dinding dapur. Saat kejadian, ada satu orang balita berusia 3 tahun, anak pemilik rumah, yang ditinggalkan sendirian di dalam rumah. Diketahui saat kejadian sang ayah sedang pergi bekerja dan sang ibu sedang mengantar anak sulungnya berangkat ke sekolah. Lantaran jarak sekolah tidak terlalu jauh, balita tersebut tidak dibawa ibunya. Beruntung saat itu warga mendengar ledakan dan tangisan sang balita sehingga berhasil menyelamatkan balita tersebut melalui jendela. Warga juga langsung berupaya memadamkan api hingga api tidak membesar. Ada anak. Ada anak. Satu di rumah. Anak kita yang masih kecil itu ya, Bu? Masih 3 tahun. Pada saat kejadian itu kita bisa tahu kebakaran bagaimana tuh, Bu? Ya, saya selesai ngantar anak sekolah kan langsung pulang. Jadi dari situ tahu nih sampai rumah. Lihat rumah sudah kebakar. Ya, udah ramai orang. Anak kita yang sempat tertinggal tadi berhasil diselamatkan itu, Bu? Sudah saya sampai posisi anak udah di luar. Udah dikeluarkan warga. Diselamatkan sama siapa itu, Bu? Warga. Ada warga. Oke. Itu diduga kebakaran ini dari mana itu, Bu, kalau kira-kira itu, Bu? Kalau untuk saat ini mungkin dari Magicom. Magicom. Iya. Magicomnya Magicomnya kayaknya meledak. tiba-tiba meledak kayak gitu, Bu? Mungkin karena saya lihat Magicomnya udah nggak ada lagi. Udah ada bekas plastik kebakar aja nempel di dinding. Diduga api berasal dari ledakan Magicom atau alat penanak nasi listrik yang berada di dapur. Pasalnya kondisinya sudah hancur. Belum diketahui kerugian dalam peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Tentara Negara Indonesia TNI Angkatan Laut dalam waktu dekat akan mengirimkan kapal perang KRI Teluk Cirebon ke Bengkulu untuk membantu warga di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara yang saat ini terisolasi akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Bay sejak sebelum Lebaran Idul Fitri lalu. Komandan Pangkalan Angkatan Laut dan Lanal Bengkulu, Letkol Laut Pelaut Okto Sahat Manurung membenarkan kabar tersebut. Bahkan dari informasi yang ia terima, kapal perang KRI Teluk Cirebon itu saat ini telah bertolak dari Jakarta menuju Bengkulu. Kapal perang nanti ada KRI Teluk Cirebon yang akan datang dari Jakarta untuk membantu masyarakat Enggano yang selama ini terdampak karena ada pendangkalan alur di Pulau Bay, Bengkulu. Jadi nanti kapal perang itu sudah siap bergerak atas perintah dari Komando Armada 1 yang akan bergerak ke Provinsi Bengkulu. Nanti kita sesuaikan, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah apakah diperlukan langsung ke Enggano atau nanti ke Pelayaran Bengkulu dulu. Kapal ini kan kapal angkut pasukan fungsi asasinya. Jadi mungkin nanti bisa
sesuai karena kami juga melaporkan tentang permasalahan hasil bumi dan personil ataupun masyarakat Enggano yang kesulitan untuk ke Bengkulu, begitu juga sebaliknya kembali ke Enggano dari Bengkulu karena adanya pendangkalan di alur, jadi bisa mengangkut personil maupun material, dalam hal ini hasil bumi. Demikian. Kapal perang TNI AL tersebut nantinya akan disiagakan selama pendangkalan alur di pelabuhan belum teratasi. Tak hanya untuk membantu warga Enggano mengeluarkan hasil bumi, namun juga untuk membantu warga keluar masuk Enggano. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Pengadilan Negeri Bengkulu akan menggelar sidang perdana dengan terdakwa mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya pada 21 April mendatang. Sidang tersebut digelar terbuka untuk umum dengan 5 hakim dan 8 jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Majelis hakim yang akan menyidangkan ex-gubernur Bengkulu tersebut diantaranya 2 hakim karir Faisal dan Ahmad Syah Ademuri dan 3 hakim ad hoc, yakni Muhammad Fauzi, Puspita Sari, dan Ramayani Darwis. Selain terbuka untuk umum, sidang rencananya juga disiarkan secara langsung melalui situs resmi KPK RI. Tentang Rohidin ini kita ya pada dasarnya standar ya sesuai dengan hukum acara. Cuman kita memang ada persiapan untuk mengantisipasi siapa tahu pengunjung agak banyak. Kita ada koordinasi dengan pihak keamanan. Pak, itu nanti dijadwalkan sidang itu sidang khusus untuk hanya Rohidin hari itu atau tetap barengan dengan sidang yang lain, Pak? Sidang umum, Kalau untuk hari sidang yang pertama itu mungkin ya bersamaan dengan sidang-sidang lain, tapi kita lihat situasi. Kalau memang tidak mengganggu persidangan ya sama aja mungkin sidang lain. Tapi kalau memang harus dikhususkan supaya tidak mengganggu persidangan lain, kita mungkin berkoordinasi dengan majelisnya agar hari sidangnya dibedakan. Untuk pengamanan, Pengadilan Negeri Bengkulu telah berkoordinasi dengan Polresta Bengkulu yang akan mengawal jalannya sidang. Sebelumnya, Rohidin Mersya tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang diduga untuk menghimpun dana pemenangan pilkada lalu. Selain Rohidin, kasus ini juga menyeret Isnan Fajri selaku sekda saat itu dan ajudan Rohidin, Efriansyah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Rejang Lebong mengungkap peredaran kosmetik berbahaya dan telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Kepala Lokapom Rejang Lebong menyebutkan pengungkapan sesuai laporan masyarakat ada peredaran kosmetik ilegal merek Tabita secara daring. Kosmetik ini diketahui dilarang diedarkan karena mengandung zat berbahaya bagi manusia. Kronologisnya dari temuan Tabita ini, memang produk ini sudah lama tidak boleh beredar di Indonesia karena tidak punya izin edar, dan ini mengandung merkuri serta hidrokuinon. Nah, kami mendapatkan modus ini pertama dari pengaduan masyarakat yang masuk ke kami tindak lanjuti beberapa informasi melalui penjualan secara online, melalui media Facebook, Instagram. Lalu mereka membuat janji untuk membeli produk tersebut. Penjualnya ini di Curug, Pak, ya? Penjualnya? Untuk penjual memang berada di lokasi Kabupaten Rejang Lebong. Produk dijual dari 2024. Tanggal 2024. Sementara itu, selain masih melengkapi berkas, tersangka PPNS Lokapom Rejang Lebong juga masih menelusuri jaringan tersangka untuk mengungkap peredaran kosmetik berbahaya lainnya. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong.